Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator dan yang saya hormati serta saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 2 se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan coba mengemukakan apa yang saya telah pelajari dan saya pahami pada modul 1.1. Untuk tugas kali ini yaitu koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yang saya ingin sampaikan yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Saya beranggapan bahwa murid adalah seorang yang belum tahu apa-apa, sedangkan guru itu tahu segalanya. Oleh karena itu, pembelajaran merupakan transfer pengetahuan dari guru kepada murid. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya anggap di sini bahwa murid itu tidak tahu apa-apa, sedangkan kita sebagai guru adalah yang tahu segalanya dan pengetahuan kita harus kita sampaikan kepada murid-murid kita. Kemudian yang selanjutnya saya juga beranggapan bahwa siswa itu harus diatur sesuai kehendak guru atau sesuai kehendak kita ketika dalam pembelajaran. Saya beranggapan bahwa mereka ketika belajar harus diam, mereka ketika belajar harus manggut, harus nurut dengan apa yang kita sampaikan. Mereka kurang saya berikan mungkin pada waktu itu kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Kemudian yang saya lakukan juga ketika pembelajaran adalah menggunakan metode atau pendekatan yang sama untuk semua siswa. Padahal siswa-siswi saya itu heterogen, mereka mempunyai tingkat pemahaman atau tingkat IQ yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin seharusnya saya menyamaratakan kemampuan mereka untuk menyerap materi yang saya sampaikan. Kemudian pada waktu itu juga saya beranggapan bahwa tujuan utama pembelajaran yang saya lakukan itu adalah target kurikulum atau materi pada buku teks yang harus saya selesaikan dalam satu waktu tertentu. Misalkan untuk pembelajaran pertama saya targetkan harus selesai untuk 1 minggu. Itulah yang saya laksanakan atau yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Terus selanjutnya, apa yang harus berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, maka yang harus saya rubah dari pemikiran atau perilaku saya sebelumnya yaitu yang pertama, siswa itu harus diberi kesempatan lebih luas untuk mencari informasi. Guru di sini hanya sebagai fasilitator saja, berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengarahkan siswa pada suatu konsep tertentu, melainkan kita harus kreatif, kita harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka mencari atau menggali informasi dari suatu pembelajaran tertentu. Kemudian yang harus saya rubah juga, guru harus mengarahkan siswa, bukan mengatur sesuai kehendak guru itu sendiri. Kewajiban atau tugas kita di sini adalah membimbing mereka atau mengarahkan mereka pada suatu topik pembelajaran di mana mereka sendiri yang aktif mencari atau menggali informasi tentang pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kemudian saya juga harus merubah pola pikir saya tentang target kurikulum. Target kurikulum itu bukan tujuan utama dalam pembelajaran, tetapi pemahaman siswalah yang utama. Memang di sini target kurikulum juga harus menjadi acuan saya. Namun, pemahaman siswa dari suatu pembelajaran atau pembelajaran yang saya laksanakan, yang saya berikan, sekarang menjadi tujuan yang utama saya. Dan untuk yang selanjutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yang akan saya laksanakan segera yaitu tentunya mengajak semua rekan guru untuk lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini. Saya sadari kalau saya sendirian, saya tidak akan mampu tanpa dukungan dan partisipasi dari semua rekan-rekan saya. Sebab saya sadari bahwa kalau misalkan saya bergerak sendirian, saya memaksakan atau menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini sendirian tanpa diikuti atau diimbangi oleh teman-teman yang lain, maka saya rasa akan kurang maksimal. Namun apabila semua rekan guru di sekolah saya menerapkan atau memahami pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini dan kami semua menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini di sekolah kami, maka insya Allah saya beranggapan bahwa perubahan di sekolah saya akan nampak lebih jelas dibandingkan
saya bergerak sendirian. Kemudian yang selanjutnya setelah saya berkonsultasi, setelah saya mengajak rekan-rekan guru, yang selanjutnya yaitu saya akan menata kelas agar menjadi lebih nyaman untuk pembelajaran. Dimana saya paham di sini bahwa kelas merupakan rumah kedua bagi mereka, bagi peserta didik. Oleh karena itu, saya akan upayakan semaksimal mungkin kelas saya untuk senyaman mungkin bagi mereka ketika melakukan pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu saya juga akan mengemas kegiatan pembelajaran dengan memadukan permainan. Saya akan upayakan setiap kali pembelajaran maka akan saya padukan dengan suatu permainan-permainan tertentu yang mungkin bisa bersumber dari siswa, mungkin juga bisa bersumber dari teman saya, agar pembelajaran itu lebih menarik, lebih menantang bagi mereka. Kemudian yang selanjutnya, saya akan upayakan juga untuk mengidentifikasi potensi setiap siswa saya. Hal ini adalah hal yang paling berat menurut anggapan saya, bahwa dengan jumlah siswa yang banyak, kurang lebih 350-an, untuk mengidentifikasi potensi mereka masing-masing itu saya rasa perlu waktu dan perlu kesabaran juga. Oleh karena itu, insya Allah untuk yang poin ini saya akan upayakan semaksimal mungkin untuk memahami setiap potensi pada peserta didik saya. Yang selanjutnya, saya juga akan menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zaman. Kita tahu bahwa sekarang zamannya yaitu zaman teknologi, zaman teknologi modern, serba internet. Nah, maka insya Allah saya juga akan mengupayakan pembelajaran itu menyesuaikan dengan kodrat zaman pada saat sekarang ini. Dan kemudian saya juga akan menggunakan pendekatan atau metode yang bervariasi, disesuaikan dengan kondisi siswa. Insya Allah saya juga akan melaksanakan atau menerapkan metode, bukan hanya satu metode atau pendekatan, namun saya akan coba usahakan dalam suatu pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi setelah saya dapat mengidentifikasi atau memahami pola belajar peserta didik saya. Itulah mungkin rekan-rekan calon guru penggerak sekalian yang saya pahami atau yang saya dapat sampaikan dari refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.